Lo bang, profesionalisme vlog itu. Enggak, gue nggak perlu profesionalisme. Gue pengen ngomong biasa aja gitu. Halo guys, ya. Ini percobaan pertama. Gue mau nyoba ngobrol nih, pakai cara gaya dulu kan. Sama adik gue. Kebetulan gue pengen nanya tentang, gue ini orang IT, lulusan IT. Nah, dia pun sekarang ngikutin jejak di IT gitu. Nah, pertama ya, long story short, ya, kalau kayak podcast kayaknya ya, cringy gitu ya. Nah, ini nggak kayak gitulah pokoknya. Pertama, ini perkenalkan, namanya Miftah Rafid, kuliah di USU, Universitas Sumatera Utara, jurusan teknologi informasi, bukan teknik ya. Iya. Nah, pertama gue mau nanya nih, kenapa pengen masuk teknologi informasi atau jurusan komputer? Passion sih, maksudnya kan kayak Passion. wow. Oke, wow. Dari kecil kan aku main komputer gitu ya. Emang udah dekat sama komputer dari dulu. Oke, nah, udah dekat komputer, pengen kuliah jurusan komputer gitu kan. Pertanyaan kedua, apa ekspektasi ketika masuk dan realita ketika sudah masuk di jurusan komputer, apa kesan pesannya? Karena mungkin itu beda antara dulu sama yang sekarang. Gimana? Dari ekspektasi sebelum masuk kan? Iya. Gimana ya? Ini sih, pertamanya emang ekspektasinya itu aku pengen nyari pengetahuan yang nggak ada di SMA, karena oh iya, ini adalah SMA bukan SMK, nah. Jadi lebih ekspektasinya harusnya ada gap analisis nih di sini. Ya, jadi nyari pengetahuan yang nggak ada di SMA, karena menurutku tuh pengetahuan yang di SMA kurang untuk aplikasi di dunia nyata gitu, aplikasi untuk dunia kerja. Aplikasi dunia kerja berkaitan dengan komputer gitu maksudnya. Maksudnya kan kayak kalau mau beli bakso lo misalkan, kan banyak tuh meme-nya, mau beli bakso masa mesti belajar trigonometri gitu loh. Jadi dunia apa nggak nyambung sama dunia kerjanya gitu. Oke. Jadi, oh iya benar. Banyak ini kan. Banyak ilmu yang nggak nyambung sama dunia kerjanya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, berapakah harga Iya. Iya deh. Ya jadinya kan pengenlah masuk komputer gitu. Terus dapatnya pemrograman gitu, jaringan. Ya emang di situ ekspektasinya pas gitu. Karena pengetahuan yang di SMA kayak ada, cuma beneran cuma jadi dasar aja gitu. Cuma nggak semua digunakan gitu. Oke. Nah, apa pengetahuan pas SMA yang sangat-sangat membantu ketika kuliah di sini? 2 sih, logika. Logika dapat dari mana, pelajaran apa? Matematika juga ada logikanya. Ya. Or, M gitu ada. Sama bahasa Inggris yang paling penting sih. Oke, ya. Kalau gue pertama, kalau gue bisa ngulang lagi, itu kalau bisa masuk teknik informatika, gue pengen ngulang masa SMA dan gue pengen kencengin matematika, bener. Karena matematika itu udah paling matematika. Nah, pertanyaan berikutnya, apa ketika masuk di kuliah komputer, jurusan komputer, yang nggak ada di komputer atau yang nggak ada di waktu SMA dan harus sebenarnya sebelum masuk komputer itu sebenarnya gue harus belajar ini dulu gitu? Apa kira-kira ilmu apa? Menurutku pemrograman dasar tuh penting loh, bahkan untuk dari SMP dari SMA gitu, karena udah banyak kemana-mana logika pemrograman itu gitu. Aku juga kan pengetahuan pemrograman ini itu dari kecil, bahkan dari kayak TK gitu-gitu bisa, karena aku pernah main game dari Google itu pemrograman bebek kan, tapi kayak emang projectnya Google untuk pengetahuan pemrograman ini, logika pemrograman ini ke semuanya. Terus menurutku ya, kalau emang misalkan lah ada yang
kurang gitu, dia belajar biologinya kurang atau belajar sejarahnya kurang gitu. Pokoknya pelajaran untuk sekolahnya kurang gitu, tapi pengen masuk komputer. Sebenarnya menurutku dari SMP itu dia udah bisa masuk gitu, bahkan udah bisa kayak expert gitu bisa dari kecil udah bisa. Jadi kalau memang mau masuk komputer mulai sejak dini pun bisa. Ya. Itu salah satu awareness sebenarnya dari dulu juga gue pengen gitu. Kuliah komputer dari SMA tiba-tiba belajar programming, mata emang nggak kuat, itu maboknya setengah mati. Itu ada beberapa sekolah, banyak kan sekolah swasta, itu dari SMP sudah diajarin programming basic. Itu apa ya, membantu sekali pas membantu sekali kalau lagi kuliah bagian komputer. Nah, sekarang komputer kan banyak ya. Kalau di USA ada fasilitas ilmu komputer kan? Iya. Itu ada berapa cabang? Selain teknologi informasi. Kalau nggak salah ada, kalau yang mata kuliah cabangnya itu ada 3 kalau nggak salah. Yang mata kuliah lanjutannya ada animasi, jadi VR gitu-gitu. Ada machine learning lanjutannya citra gitu-gitu. Sama jaringan. Tapi tadi berarti Fasilkom ini cuma teknologi informasi. Kan kalau di kampus lain itu ada sistem komputer, ada teknologi informasi, ada sistem informasi, ada teknik informasi, ada sistem komputer, ada macam-macam gitu. Kalau di sana cuma satu, teknologi informasi berarti. Enggak, waktu itu tuh ilmu komputer dan teknologi informasi. Bedanya adalah, nah, apa bedanya ilmu komputer sama di penjelasan waktu masih jadi maba gitu. Bedanya adalah ilmu komputer itu lebih ke teori gitu. Untuk kayak machine learning jago gitu, kayak statistik gitu katanya. Aimnya apa berarti ilmu komputer? Kedepannya kalau dia lulus mau jadi apa gitu? Aimnya adalah yang ku dengar dia jadi planner. Misalnya, jadi kayak semacam sistem informasi berarti ya. Kalau di kampus lain, sistem informasi itu ya itu IT management, planner, bisnis analis, bagaimana capture keinginan dari customer, terus dibikinkan planning, IT-nya bagaimana, terus dilempar ke orang teknik informatika atau teknologi informasi. Sama kayak gitu? Sama, ya. Aku jadi aplikasinya, yang mengaplikasikan teknologi. Nah, kalau teknologi informasi, apakah sama dengan teknik informatika? Kalau memang dasarnya adalah bahwa kita yang jadi yang pemrogramannya, yang melaksanakan perancangan dari ilmu komputer gitu lah jatuhnya. Itu berarti sama teknologi informasi. Programming gitu ya? Iya. Nggak harus programming sih. Kalau misalkan dia machine learning, yang bikin algoritmanya ilmu komputer, kita yang aplikasiin algoritmanya gitu. Oke. Berarti mereka cuma ngerancang desainnya seperti apa, UML-nya Unified Modeling Language dari sana apa dari teknologi informasi? Chartnya if, yes kesini, no kesini gitu. Itu kan teorinya kan? Lebih sana ya? Ilmu komputer ya. Mereka lebih dalam, makanya aku pelajaran C++ itu bandingin sama yang ilmu komputer lebih sedikit daripada ini, karena lebih mendalam dia ilmu komputer. Nah, kalau dulu, nggak tahu nih sekarang nih kalau di USU, kalau dulu waktu di BINUS itu ada yang namanya konsentrasi jaringan, ada database, ada software engineering, programming, ya, artificial intelligence dan lain-lain. Kalau di USU apa konsentrasi di teknik informatika? Itulah tiga tadi ya. Jaringan, machine learning, sama animasi VR dan sebagainya. Kedepannya mau kemana, Rafi? Aku sih pengennya ke machine learning. Nah, untuk teman-teman nih yang pengen belajar machine learning juga, apa sih yang harus dipelajari dari machine learning? Yes. Statistik. Jadi dasar-dasar matematika lagi guys. Matematikanya, mantap. Susah. Python lah.
Oh, Python itu ya programmingnya kan, Programming. menerjemahkan statistik jadi bahasa programming kan. Ya, mesti ngerti gitu. Ya Pak, kita bisa jago coding gitu kan, jago kompal, terus ilmu statistiknya nggak ada, ya ujung-ujungnya kita cuma kopas-kopas doang Iya, kan. iya. Harus ngerti juga. Jadi nanti yang aku pelajarin tuh kalau kita bisa Python-nya doang atau bisa R-nya doang, tapi nggak bisa statistiknya, nggak bisa algoritmanya, nanti hasilnya salah kita nggak tahu. Oh, oke. Salahnya kenapa nih? Oh, algoritmanya salah gitu. Nggak bisa ganti gitu loh. Jadi Oke. teorinya harus Statistik ngerti. sama Python. Sama R lah kalau mau. Ruby. R namanya R. Oh, R. Nanti gue cari deh apa sih R. Nah, eh machine learning, setahu abang yang kerja di bagian IT lebih ke arah aplikatif ibaratnya, itu apa, data science atau apa tuh nanti ke depannya machine learning? Lebih ke data science ya. Data science apa data analis? Data analis itu kan maksudnya data science itu data science tuh sama maksudnya sama gitu. Maksudnya kita tuh memprediksi ke depan. Memprediksi ke depan itu berdasarkan data analis. Oke. Berarti lu belajar data analis sama dia berarti ya? Amin. Nanti Amin. suhunya nanti ya kita tanyain. Udah semester berapa sih? Enam. Semester 6. Nanti semester 7, semester 8 lulus tagih aja. Kayak gue mau belajar data analis dong gitu kan. Pertanyaan ketinggalan sebenarnya. Ketika masuk ke jurusan komputer, apa yang harus disiapkan? Dari fisik. Fisik. Apakah penting sekali punya komputer? Penting. Penting. Ya berarti yang pengen punya gelar Eskom, yang pengen kuliah di teknik informatika, ilmu komputer, pokoknya jurusan komputernya sendiri harus ada. Jadi dikiranya ilmu komputer itu lumayan murah, enggak ya, memang nggak semahal dokter ya yang banyak banget mahal-mahal alatnya, tapi kita juga lumayan minimum harus punya laptop. Asalkan jadi komputer itu nggak harus mahal juga kan. Iya. Atau yang murah juga nggak apa-apa. Asalkan nggak main Android sama animasi. Oh tuh, asalkan nggak main Android sama animasi. Android Studio ya? Iya, wah, banget. Oke, ya. Gue pernah sering beberapa teman-teman trainer, teman-teman programmer bilang Android Studio itu panasnya minta ampun katanya. Main Unity juga berat. Apa senior yang main VR gitu-gitu berat. Ya, nah, itu baru tuh ya. Jadi komputer oke, nggak ada masalah gitu. Apalagi kita pengennya ya biasa gitu kan. Tapi kalau kita sudah mau mainan programming yang simulator, itu kayaknya harus yang bagusan punya ya. Iya. Nah, yang nggak bagusan punya itu cocoknya main apa? Banyak. Apa? Main Network gitu, network atau database. Main network juga bisa. Network berarti cuma sekelas pakai tracer, karena kalau misalnya dia pengen implementasi skala besar harus pakai GNS3, harus pakai EVE-NG. Rata-rata yang kedua nih sekarang sudah mulai ke sana semua. Nggak bisa pakai laptop sendiri, pakai cloud memang gitu ya. Tapi memang extra effort. Intinya adalah nggak simple gitu intinya. Atau web programming. Kalau programming juga sama. Itu kecil. kecil. Nggak harus. Oke. Web programming berarti ya. Desainer kecil juga jangan 3D aja. Asal jangan 3D. Jadi bisa tuh kalau mau beli laptop gitu kan. Karena ngelihat sekarang kan, jangankan kuliahan, anak SD aja harus punya laptop sekarang gara-gara WFH gitu kan. Semua harus punya laptop, harus punya kuota, kasihan jadinya. Nah jadi kalau dengan komputer harus prepare komputer.